Hadir semua yuk. Alhamdulillah pada hadir semua. Nah, sekarang kita kan mau memasuki pelajaran fikih sumber hukum Islam yang disepakati. Sebelum memulai pelajaran, tolong duduknya dirapikan dulu. Yang makan berhenti dulu ya. Boleh makan tuh di pelajaran mulai. Terus yang duduk dia dirapiin dulu. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pelajaran kali ini? Ayo. Silakan. Oke teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tabur. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah kenal dengan ibu ya, karena minggu kemarin udah ketemu juga sama ibu pada pembelajaran fikih Akhwatul Kautsar. Nah, sekarang kita masuk pada materi fikih sumber hukum Islam yang disepakati. Tujuan pembelajaran ibu kali ini tujuannya kalian dapat memahami pengertian hukum Islam yang disepakati dan mampu ya menyebutkan macam-macam atau pembagian dari sumber hukum Islam yang disepakati beserta dengan pengertiannya. Nah, ini ya sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama apa digambar? Yang kedua? Hadis. Yang ketiga? Ijma'. 4? Qiyas. Sekarang kita masuk pada pembahasannya satu-satu. Sebelumnya, apa itu sumber hukum Islam yang disepakati? Yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Jadi sumber hukum itu ya yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum. Pertama, Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya jadi Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan yang mana berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran. Nah, secara istilahnya yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur ditulis pada lembaran-lembaran mushaf. Apa secara istilah Al-Quran? Mengerti semuanya? Insyaallah. Nah, masuk pada pembelajaran materi yang kedua yaitu hadis. Hadis secara bahasa itu ada 3 pengertian. Yang pertama jadid baru, kedua khobar berita, yang ketiga qoribun atau dekat. Nah, adapun secara istilahnya yaitu ma'udifa Ma'udifa sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwa. Itu artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik itu secara perkataan, perbuatan, takrir ataupun sebagainya. Nah,
itu dekat. Nah, Terus satu. baru terus. Nah, ya benar. Terus selanjutnya yaitu ini sedikit ya tambahan macam-macam hadis. Yaitu ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan takriyah. Kalau qauliyah apa tuh? Hadis segala perbuatan yang segala perkataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau hadis fi'liyah yaitu yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau takrir itu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Nah, yang ketiga yaitu ijma. Ijma artinya adalah secara bahasa yaitu sepakat. Secara istilah artinya jadi ijma itu adalah kesepakatan dari para mujtahid pada suatu masa tentang hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu, kalau misalnya ada kejadian-kejadian baru yang belum ada hukumnya di kejadian pas Nabi Muhammad, nah kesepakatannya atau hukumnya itu dibentuk lagi oleh mujtahid atau ulama. Nah, ada juga macam ijma. Yang pertama ijma qat'i. Ijma qat'i yaitu hukum yang ditunjuk sudah dipastikan kebenarannya. Kalau misalnya ijma zanni yaitu hukum yang dihasilkan kebenarannya itu masih diragukan. Nah, yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa yaitu dapat diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapannya dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilah. Nah, coba Adel sebutkan apa itu qiyas secara bahasa. Qiyas secara bahasa yaitu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan secara istilah teknik Ana tolong sebutkan. Menghubungkan atau memperlakukan ketentuan hukum sesuatu persoalan yang sudah ada ketetapan yang di dalam nas kepada persoalan baru karena keduanya mempunyai persamaan ilah. Nah, ini tuh maksudnya kalau misalnya nas itu tuh kan dalam Al-Qur'an ya. Jadi misalnya itu tuh kayak dulu zaman dahulu kalau misalnya zakat itu pakai gandum, pakai kurma gitu. Tapi dikiaskan kepada zaman sekarang karena itu bahan makanan pokok, dikiaskan ke zaman sekarang yaitu berupa beras. Gitu, mengerti? Mengerti ya? Coba kalau misalnya ibu ulang dari awal, kalau Al-Quran itu artinya apa? Nah, ada macam-macam kias. Pertama kias Allah, yaitu
Kita ya, mari. Ih. Saya boleh ya, satu kata. Ya lanjut. Ih kan istana. Apa tuh yang karena Oh istana. Aku. dua. Ujang. Garuda. Ayam. Manusia. Allah. Harusnya barang yang dua sempurna. Saya nggak boleh lama. Coba lagi ya, ini terakhir. Tapi harus cepet. Iya. Kalau misalnya ngestak ya udah. Berarti Iya. situ. Gue udah tuh itu barang atau apa atau bebas. Bebas. Bebas aja bebas. Nah, 1, 2, 3. Almasum. Makanan. Nari. Ikan. Nabi. Ujang. Garuda. Ayam. Aku. Ayam. Ayam. Ya. Karena Adel nggak fokus dan nggak fokus saya, jadi dihukum. Hukumannya yaitu coba sebutkan apa itu pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Al-Quran secara bahasa kalau ayat Al-Quranan membaca atau bacaan. Kemudian secara istilah kalamullah itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir berguna bahasa Arab. Baiklah anak-anak, karena telah SD ini telah selesai, sekarang kita masuk ke asesmen. Oke. Nah di sini ibu mempunyai tugas, kalian kerjain pribadi ya, jangan nyontek. Jadi apa yang telah ibu sampaikan tolong disalin ke kertas ini ya, tolong isi, jangan nyontek ya. Kerjainnya 5 menit. Kalau kurang dari 5 menit lebih bagus lagi. Sudah. Wih.